Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh petani di seluruh Indonesia. Salam beraktivitas. Luar biasa, hari ini tim Sinergi lagi menuju ke Kota Jember untuk mengikuti seminar pertanian. Contoh seminar nanti kita akan berikan kepada teman-teman khususnya di wilayah Bondowoso, agar teman-teman petani di seluruh Bondowoso pertaniannya semakin subur dan hasilnya semakin berlimpah. Oke, luar biasa teman-teman semua. Hari ini saya bersama tim, ini bisa dilihat di belakang ini tim-timnya. Nah, luar biasa ini. Nah, kena semua wajib. Kena semua wajib. Nah, ayo disapai. Woi. Sip. Assalamualaikum. Wow. Kameramen ini Bapak Usman. Mana Pak kameramen? Tidak kelihatan. Kameramen. Nah, beliau adalah Bapak Usman yang juga semangat, antusias untuk membantu para petani di seluruh Indonesia. Dan Pak Usman hari ini sedang ke Kota Jember untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat dan membawa perubahan khususnya bagi warga Indonesia, khususnya bagi para petani. Oke, mungkin ini saja untuk pembukaan. Kita akan lanjutkan nanti sesi bagaimana isi seminar yang ada di Kota Jember. Oke, jumpa lagi di Kota Jember. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Sinergi Tapal Kuda luar biasa hari ini, teman-teman para petani di seluruh Indonesia. Hari ini tim Sinergi berada di Kota Jember, tepatnya di Hotel 91 Syariah. Dan ini adalah arah Stein, ya, dekat Stein. Dan hari ini tim Sinergi yang dari Bondowoso di sini akan mengikuti seminar pertanian sekaligus juga seminar bisnis. Kira-kira seperti apa seminar yang kita akan ikuti hari ini. Jangan lupa untuk terus tonton videonya, insya Allah video ini akan bermanfaat bagi seluruh teman-teman petani di seluruh Indonesia. Oke, selamat menonton, selamat menyaksikan, jangan di skip, tonton video ini sampai selesai. Oke, selamat menonton. Mohon kursi yang di depan diisi ya, biar acaranya lebih serius ya, karena salah satu rahasia sukses adalah serius ya. Pak, mohon diisi di sebelah sini. Oh, depan, enggak kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini bapak-bapak dan ibu yang hadir di sini ini bukan hal yang biasa. Hari ini adalah hal luar biasa. Hari ini adalah hari istimewa. Karena kenapa? Di luar sana banyak yang hari ini lagi santai-santai keluyuran di alun-alun ya, santai. Tapi bapak ibu ini dipanggil oleh Allah datang ke sini. Insya Allah dari ruangan ini bapak dan ibu yang hadir 1-2 tahun depan ini kehidupannya akan berubah luar biasa. Amin. Sebelum saya lanjut, akan saya sampaikan bahwasanya hari ini adalah bapak ibu datang ke sini adalah untuk belajar bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses. Dan luar biasa di sini adalah komunitas anti riba. Tadi sudah ditonton ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan riba. Di sini di depan adalah solusi mudah lunas hutang bebas riba. Dan nanti bapak ibu yang ada insya Allah ikuti ini dengan seksama, akan mendapatkan juga apa yang namanya tadi selain ini akan mendapatkan reward ya nanti ya. Nah, dan kita akan belajar bagaimana untuk mendapatkan reward. Di sini ada reward motor umroh, mobil cash dan rumah cash. Oke. Nah, solusi membantu umat bebas hutang dan riba ya.
Nah, jadi sebelum kita belajar nanti kepada orang yang sudah sukses di PTBS, jadi biar lebih serius, lebih mantap acara ini, mohon Bapak Ibu yang lagi pegang HP, yang masih di silent ya, atau di getar ya, biar tidak mengganggu acara yang akan dilaksanakan hari ini. Oke, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan niat Bapak Ibu kesini dicatat amal ibadah, dan di tempat ini Bapak Ibu ini disirami kebaikan-kebaikan oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi sebelum ke acaranya, di sini ada yel-yel menarik dari PTBS. Yang pertama yaitu ketika kita tanya apa kabar, nanti jawabannya merdeka. Terus selanjutnya ketika saya tanya PTBS, jawabannya adalah go berkah mau riba, dan jangan lupa tangannya sampai di kepala seperti ini diangkat ya. Paham? Nah, dan ketika saya tanya juga ini sahabat karib, jawabannya bantu umat bebas riba. Oke, paham kira-kira sampai sini? Oke, kita coba. Apa kabar? Merdeka. Nah, satu kali lagi ini biar lebih mantap. Apa kabar? Merdeka. PTBS. Wah, luar biasa ya. Sahabat karib. Wah, luar biasa kompak ini. Ini saya lihat di ruangan ini sudah kompak. Insya Allah saya yakin Bapak dan Ibu yang di ruangan ini pasti jadi orang-orang sukses berikutnya ya. Amin. Oke, selain. Nah, Bapak Ibu luar biasa Anda datang ke sini ini tidak rugi. Karena apa? Bapak Ibu ini akan belajar langsung dari orang yang sangat luar biasa, istimewa. Beliau adalah salah satu leader ya, leader Jember yang ini sudah banyak melalang buana ini. Kemarin saya lihat statusnya ini ada di daerah Sumatera ini bersama Mas Ilham. Saya lihat lagi ini ada di Banyuwangi. Ngapain ini Mas? Ternyata Mas Nando ini adalah memberikan informasi penting, informasi menarik. Dan berkat informasi yang diberikan oleh saudara Mas Nando ini, banyak petani yang sukses, banyak petani yang lebih meningkat, hasil panennya meningkat, dan banyak yang sukses juga. Oke, Mas Nando adalah salah satu leader nasional dan founder grup Sinergi Berlian KRI, pengusaha umroh dan haji, peraih reward 3 unit motor dan 2 unit mobil cash ya. Tepuk tangan buat Mas Nando. Nominator peraih Pajero 500 juta dan luxury 1 miliar, mobilnya lebih dari 3.000 mitra hak usaha di seluruh Indonesia. Oke, saya juga datang ke sini ini ingin belajar. Saya dari Bondowoso bersama teman-teman. Saya kesini ingin belajar juga sebenarnya. Saya ingin belajar bagaimana bisa sukses di PTBS, di bisnis ini. Oke, tidak perlu lama-lama. Kasih tepuk tangan buat beliau yang meriah. Kasih tepuk tangan yang semangat. Insya Allah yang semangat ini akan jadi sukses di hidupnya. Oke, kita sambut Mas Rian Bang. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar? PTBS? Sahabat karib, bantu umat bebas riba ya. Bagus semuanya, alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini. Bapak-bapak semuanya, adapun ibu satu, menang ibunya satu ya. Jadi berapapun yang hadir hari ini Bapak Ibu, saya tidak melihat ngisi seminar ada 5.000 orang sudah biasa, 1.000 orang luar biasa ya. Rata-rata di Jember biasanya 150, alhamdulillah sekarang kayaknya lebih nih, ada sekitar 600 yang hadir hari ini ya. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Bapak Ibu semuanya, terkait dengan ilmu itu tidak seberapa penting yang siapapun yang hadir, banyak atau sedikit sama saja ya.
Jadi mau ini yang hadir seberapapun hari ini, insya Allah tetap materinya berjalan, informasinya pun juga tetap jalan, gitu ya. Cuman Bapak Ibu semuanya, ada satu hal yang harus kita yakini sebagai Muslim, ya. Jadi hadirnya Anda semua hadir di sini tidak ada yang kebetulan, ya. Padahal undangan banyak, teman-teman ngundang banyak. Tapi kenapa yang hadir cuma Anda saja yang dipilih sama Allah? Ya. Kalau bagi saya, gitu ya, sama halnya daun Bapak Ibu, dia tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Allah. Apalagi Anda semuanya yang hadir hari ini, yang sudah dibekali keimanan, keislaman, ketakwaan, maka yakinlah ini adalah yang terbaik dari Allah. Untuk mungkin ya Allah punya rencana yang jauh lebih baik untuk masa depan Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk Anda semua. Jadi kuncinya harus yakin dulu Bapak Ibu. Ya, harus yakin. Ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk itu Bapak Ibu semuanya kita bersyukur karena bagaimanapun keadaan kita hari ini adalah kehidupan yang nyata. Kehidupan hari ini yang kita jalani hari ini adalah kehidupan yang terbaik hari ini Bapak Ibu. Maka berikanlah harimu hari ini menjadi kehidupan yang terbaik. Siap? Siap ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita senantiasa Allah berikan perlindungan ya, dengan kuasanya tentu. Karena kita sebagai makhluk ini Bapak Ibu semuanya, kita nggak punya kuasa. Kadang-kadang kan kita sebagai hamba, sebagai manusia, akunya yang gede. Aku kan pejabat, aku kan orang nomor 1 di kampung saya. Ya, banyak orang di akhir zaman hari ini Bapak Ibu membesarkan akunya, aku loh, gitu ya. Sebagai suami, aku loh, gitu ya. Maka hilangkanlah rasa aku Bapak Ibu dalam diri kita. Ya, kenapa? Anda saja Bapak Ibu semuanya, termasuk mengingatkan saya pribadi, kita ini gak punya kuasa untuk mengatur kehidupan kita, masa depan kita, kesuksesan kita, lahan pertanian kita semuanya, kehidupan kita, anak-anak kita, rumah tangga kita. Kita gak bisa mengatur semuanya. Yang bisa mengatur siapa? Mutlak Bapak Ibu, Allah, bukan kita. Sehebat-hebatnya Anda dan Bapak Ibu, kita gak punya kuasa Bapak Ibu. Ya. Kalau kita saja tidak bisa menahan nyamuk menyedot darah, ya, yang sekecil itu nyamuk kenapa bisa? Kita nggak punya kuasa, ya. Kedua kalinya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda agung kita, Nabi besar, Nabi yang sangat kita muliakan, Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Bisa umroh, amin dong ya. Bisa umroh, hadir di makam beliau langsung, bisa haji. Yang sudah haji ada di sini? Belum. Pak Haji ada. Yang lain? Belum. Mari mas niat. Mulai lembut niat. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya kita bisa sukses, sehat dan kaya dan berkah. Insyaallah siap belajar ya? Siap. Terus semuanya, perkenalkan nama saya Mas Nando, ya. Saya domisili Jember, ya. Alhamdulillah berkat wasilah, karena kita ngomong realita aja Bapak Ibu. Banyak orang saat ini pengen merubah hidupnya, betul? Betul. Banyak orang pengen merubah hidupnya. Yang merubah siapa sebetulnya? Kita sendiri. Mutlak dari kita sendiri. Betul? Banyak orang pengen merubah hidupnya. Caranya gimana? Gimana caranya, Pak? Tergantung kita. Iya, tergantung kita. Bapak gimana caranya? Tergantung usaha kita. Macam-macam lah ya versinya. Kalau kita ngomong realita Bapak Ibu semuanya, setiap orang pasti punya impian. Ya, kita ngomong kondisi kita sekarang aja deh. Kita sekarang lagi terlilit hutang, betul? Hutangnya berapa, Mas? Mau tanya sana apa nih? Terlilit hutang ya, pengen umroh, pengen haji, apa lagi?
pengen menambah pendapatan, pengen sukses, pengen menjadi orang pertama di keluarga kecil kita yang bisa mengangkat ekonomi derajat keluarga kita, kan begitu realitanya sekarang. Cuman yang terjadi nyatanya sekarang gimana? Kan gitu. Maka jangan untuk sukses Bapak Ibu, jangan pernah pusing mikirin gimana kita sukses. Yang sudah disampaikan dengan Bapak Sabtu hari tadi itu banyak hal di situ, betul? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya berkat wasilah dari PTBS, alhamdulillah beberapa impian saya yang saya hanya background sebagai seorang perawat saja, alhamdulillah juga bisa sukses di bisnis ini. Tentunya dengan mentor-mentor yang hebat yang ada di PTBS. Tepuk tangan untuk mereka-mereka semua. Berkat bimbingan Bapak Ibu, itulah hebatnya dari bisnis ini. Berkat bimbingan. Ada bisnis, ada mentornya, ada gurunya. Kita tinggal ngikutin saja. Nah, karena memang ini masih di awal Bapak Ibu, bagi yang baru-baru saya lihat banyak wajah-wajah baru di sini. Saya bilang, ketika Bapak Ibu ingin memulai usaha, ya, jangan pernah takut Bapak Ibu. Ya, karena suksesnya di bisnis itu masalah mindset. Kalau mindset Bapak Ibu keliru, maka kelirulah semuanya. Ya, semua itu tergantung mindset. Sukses itu tergantung mindset. Gagal pun juga tergantung mindset. Taruhlah begini. Misalkan ini anak-anak saya semuanya deh. Ya, saya hanya seorang misalkan orang biasa aja, yang backgroundnya bukan ustadz, bukan guru. Nah, misalkan ini anak asuh saya semuanya Bapak Ibu. Saya pengen anda semuanya ini ingin saya masukkan ke sekolah tahfidz Quran. Karena saya bukan seorang penghafal Al-Quran. Mungkin saya merasa susah belajar di situ dengan mentor yang tepat. Insya Allah anda semuanya nanti akan menjadi hafiz Quran. Ya, kan begitu. Maka sukses dan gagal sekarang yang tidak pernah kita pikirkan pun juga sama sebetulnya. Gak pernah ada rasa bayangan untuk sesuatu hal yang nyata, ya Allah saya pengen sukses benar. Kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Cuman kalau Bapak Ibu tidak bisa menentukan sikap di awal, maka susah ke belakangnya. Insya Allah siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Insya Allah siap semuanya. Maka bukalah Bapak Ibu mindset kita, pola pikir kita. Karena mindset kita ini, pola pikir kita ini ibarat parasut. Dia tidak akan berfungsi kalau nggak dipakai. Jadi seperti itu, ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar saat ini, ya, di komunitas anti riba. Bagaimana kita sosialisasi solusi mudah lunas hutang bebas riba. Sekarang saya mau tanya, yang hadir di ruangan ini, yang masih punya hutang coba siapa? Semuanya ya. Ada yang hutangnya 1 miliar? Gak ada. 500 juta? 500 juta? 500 juta? Serius? Pengen lunas? Sudah berapa tahun belum lunas? Lama ya. Ya. Nah, kita sekarang baru belajar bagaimana caranya bisa lunas hutang dan bebas riba. Nah, Bapak Ibu semuanya, terkait dengan masalah riba, kalau Anda bayarnya lancar kena bunga, istiqomah bayar gitu ya, ambil apa mobil, kredit, KPR, rumah dan lain sebagainya, Anda lancar kena bunga, macet pun kena Indah. ya, dilunasin belum pada waktunya kena penalti. Anehnya kok banyak yang mau kepepet mas gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya, ya, terkait dengan masalah ini, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW melaknat, ya, melaknat orang yang memakan riba. Siapa itu? Nasabah riba. Ya, kita sebagai nasabahnya yang dipinjemin uang, kemudian juru tulisnya dan 2 saksi transaksi riba. Ya, Nabi bersabda, mereka semuanya itu berempat ini sama. Cek Al-Quran Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerangi pelaku riba. Siapa yang berani diancam seperti itu? Ya, Allah sendiri yang bilang di Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan riba dan menyuburkan
maka ini sudah paten Bapak Ibu. Kita mau beralasan, Mas kepepet, ya, Mas ini itu dan lain sebagainya, maka jelas di sini berlaku di Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya, riba dalam agama Kristen dan lain sebagainya, 5 agama Bapak Ibu ini semuanya paten menolak terkait dengan masalah agama Islam. Menolak riba nggak? Di Al-Quran sudah jelas, Al-Baqarah 275 sampai dengan 279. Ya, di Islam, di Hindu, di Kristen, di Katolik dan lain sebagainya, semuanya jelas Bapak Ibu. Ini di agama Kristen ya, saya nggak tahu ayatnya nih ya. Kemudian banyak orang yang membutuhkan solusi bertahun-tahun hutang nggak lunas, ya, BBM naik, ya, bertambah, gitu ya. Jadi kalau BBM naik, otomatis kebutuhan lain juga naik Bapak Ibu. Udah lemah ini ya. Pendapatan tetap, kebutuhan naik, terus dia lemah ini. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya Bapak Ibu, banyak orang saat ini bekerja sudah 5 tahun, ya, 10 tahun, 20 tahun, gitu ya. Kira-kira masalahnya, ya, bertambah atau berkurang? Bertambah. Kira-kira hutangnya berkurang atau bertambah? Kerja puluhan tahun Pak, ya. Nah, orang banyak Bapak Ibu semuanya kalau ditanya terkait dengan impian, pasti semua orang punya impian, gitu ya. Nah, banyak orang yang mengupayakan ini Bapak Ibu semuanya, banyak versi, ya. Karena kebutuhan, nggak punya uang Mas, akhirnya DP, terjebak riba, rumah, ya, dan lain sebagainya. Ya, umroh pun juga sekarang banyak talangan, gitu ya. Maka minta Bapak Ibu, ini masalah mindset saja sebenarnya. Ya Allah, mampukan saya beli impian saya dengan cara yang cash, gitu loh. Mungkin nggak Pak? Mungkin, cuman karena keyakinan kita saja yang masih rendah sama Allah, gitu ya, dan sabarnya yang kurang. Ya, jadi seperti itu. Ya, pengen punya kendaraan, ya, kemudian pengen punya rumah pribadi, ya. Sudahkah Bapak Ibu hari ini sampai sekarang ini, sudahkah kita punya aset senilai 1 miliar? Belum. Ya. Kemudian yang sudah umroh haji, ya, menyekolahkan anak, resepsi pernikahan, gitu ya. Ada yang mau nikah lagi di sini? Maksudnya mau menikahkan anaknya, ya. Yang mau menikahkan anaknya, ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, impian kita yang terakhir, ya Allah, mudah-mudahan di sisa separuh usia kita ini sebelum meninggal, mudah-mudahan saya bisa lunas hutang, bebas riba. Karena jangan sampai kita sebagai tulang punggung, sebagai ayah, ya, sebagai suami bahkan, yang meninggalkan sisa hutang dan riba. Makanya kenapa kalau kita ikut orang memakamkan orang, ya, ketika sudah penguburan yang disampaikan apa? Hutang. Antretan, gitu ya, menagi gitu ya. Bayangkan Pak, itu Anda sudah dimakamkan, ya. Kemudian orang-orang menyampaikan, maksudnya menyampaikan yang berkaitan dengan masalah hutang dan masa mau disampaikan, gitu ya. Kita sebagai suami, sebagai orang tua Bapak Ibu, masa kita pengen mewariskan hutang sama anak-anak kita, bahkan ke istri kita? Naudzubillah, ya. Maka sekarang karena kita sudah tahu riba itu luar biasa, ya, kita tobat Bapak Ibu dari sekarang, ya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, sudahkah kita mewujudkan ini semuanya? Sudah belum? Belum. Ya, hutang, ya. Coba pegang kepalanya, Kenapa kok keras banget Pak? Keras. Padahal saya cuma suruh pegang aja, bapaknya enggak diginikan. Ya wajar 500 juta Pak, ya. Ya, hutang, cicilan, masalah hutang, cicilan, masalah dan lain sebagainya. Yang kita di situ berseberangan dengan hati nurani kadang-kadang Bapak Ibu. Ya Allah, pengen banget, cuman nggak nemukan caranya gimana. Nah, mungkin Bapak Ibu dengan cara inilah Anda bisa ditolong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, contoh nih kan, saya mau tanya. Setiap orang punya impian, sepakat? Setiap orang punya impian, sepakat? Impian itu bisa nggak kita beli dengan cara menabung? Bisa.
ya, tapi lah lama. Contoh, ya, Mas pengen punya mobil. Mobil apa, Mas? Pajero. Hah? Pajero warnanya apa, Mas? Putih. Harganya berapa, Mas, kalau baru? 500 juta, ya. Oke, sekarang kita cek nih, ya. Impian itu bisa ya, apakah dengan menabung Bapak Ibu bisa mewujudkan impian? Bisa. Tapi lah, kita cek nih. Misalkan Mas nih pengen punya Pajero 500 juta, maka paling enggak nabungnya per bulan 5 juta. Nabung lah, bukan nyicilnya ya. Bukan nyicilnya 5 juta, nabungnya 5, karena kita belinya dengan cara menabung gitu ya. Atau nggak usah Pajero deh, misalkan Avanza deh, ya. Ya. Nabung 1 bulan 1 juta, setahun 12 juta. Kalau 10 tahun 120 juta. Barulah Mas bisa beli Avanza cash, ya. Itu 10 tahun. Masalahnya Toyota ya memproduksi ya Avanza tiap tahun berubah. Nah, sekarang mungkin rodanya masih 5, besok mungkin sudah 8. 10 tahun lagi, Pak. Ya. Pengen punya rumah, kira-kira kalau di Jember harga rumah 360 juta sudah mewah enggak? Lumayan lah ya. Lumayan, dia nggak punya rumah ya. 360 juta, nabung 3 juta per bulan, setahun 36 juta, 10 tahun 360 juta. Lama nggak Pak 10 tahun? Lama banget ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertanyaan saya tadi ini masalah tabungan dan masalah impian. Sekarang saya mau tanya, tabungan Anda sekarang per bulan berapa? 0 Pak. Ya. Kemudian Pak, ya, bagaimana jika tidak menabung? Ya, berarti nggak bisa. Akhirnya maksain nyicil. Kalau kata orang dulu, termasuk kata orang-orang dulu, kalau orang itu nggak nyicil, dia akan punya rumah, kadang-kadang gitu ya. Ya, kalau nggak nyicil mobil, nggak bakal punya Ini yang keliru. Saya nggak sepakat dengan ini. Kalau kita nggak punya mobil sekarang, sabar aja Pak. Kalau perlu nyewa, doakan ya Allah sekarang saya nyewa ya Allah, mudah-mudahan ya Allah setahun lagi saya bisa punya mobil pribadi. Kan begitu ya. Jadi mindset kalau nggak nyicil nggak punya itu kurang benar, kurang sepakat bagi saya ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, lalu solusinya apa sekarang? Bapak Ibu sudah menemukan solusinya belum? Belum, gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu dengan komunitas anti riba atau sahabat karib yang saat ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang bernama PT BES, gitu ya. Alhamdulillah perusahaan ini berdiri di tahun 2018. Tahun berapa? 2018. Sekarang tahun berapa? Berarti sudah berapa tahun? Sekarang 4 tahun. Alhamdulillah PT BES saat ini sudah membagikan lebih dari 10.000 unit motor cash gratis dan lebih dari 8.000 unit mobil cash gratis dan lebih dari rumah. Sekarang totalnya lebih dari sekitar 300 unit ya, masing-masing senilai 1 miliar. Tepuk tangan dong buat PT BES. Dan alhamdulillah PT BES saat ini dalam waktu hanya 3 tahun saja ya, alhamdulillah PT BES rata-rata per tahun dengan omset bersih dari perusahaan itu kurang lebih 3 triliun dan omset per hari perusahaan adalah 5 miliar per hari. Tepuk tangan buat PT BES. Nah, ini adalah orang-orang yang memang berjuang Bapak Ibu ya untuk merubah kehidupannya dengan penuh tantangan, air mata dan sebagainya. Ini bukti terkait dengan orang-orang yang sukses di PT BES. Ada mantan tukang bakso Pak Suroto Zafir, ada seorang pengusaha, ada pengusaha dan penulis buku, ada seorang anak muda, ini masih usianya gabung di PT BES dulu kalau nggak salah usianya 20 tahun. Sekarang usianya 24 tahun, yang namanya Kang Dani Abdul Ghani, anak dari tukang kayu bakar orang Tasikmalaya. Alhamdulillah 4 tahun berjalan sekarang di PT BES, beliau kurang lebih saku bersih sekitar 12 miliar. Bisa melahirkan, mencetak pengusaha-pengusaha baru ya di jaringan usahanya beliau. Ada juga di sini Mas Enggar Suryantara, ini detailer ya.
dari perusahaan obat, kemudian ada marketing juga, ada ustadz juga, perawat ini. Ini namanya Kang Ustadz Asep Bruder ya. Beliau ini satu keluarga 4 orang Pak. Ya. Jadi awal mulanya yang tahu di bisnis ini itu adik sulungnya yang nomor 4. Ya. Beliau menceritakan ngajak kakaknya datang seminar seperti ini. Mas, Mas saya pengen ngajak jenengan nih. Saya ini punya usaha baru, tapi saya nggak ngerti bisnis ini kira-kira menurut jenengan gimana. Datanglah kakaknya Pak di seminar, diajak, mitra adiknya ya. Diajak kakaknya namanya Kang Asep Bruder, datanglah gitu ya. Adik kakak yang nomor 3 datang ya. Alhamdulillah beliau juga menjalankan usaha ini seorang perawat tadi ya, sebagai supwan di rumah sakit di mana ya? Di rumah sakit swasta ya. Di Jakarta, di Bekasi. Alhamdulillah menjalankan bisnis ini bersama adiknya nomor 4, ini nomor 3, ada yang nomor 2 dan nomor 1. Jadi 4 bersaudara ini alhamdulillah menjadi miliarder semua di PTB sekarang. Ya, luar biasa PTB ya. Dan alhamdulillah sekarang juga bisa bangun klinik dan rumah sakit. Nah, ini ada juga banyak ya. Di sini ada Bu Wuri juga, seorang PNS TNI AD yang kemarin datang ke Jember ya. Seorang petugas PNS TNI AD yang kerjanya nyapu di kantor TNI ya. Alhamdulillah sabu bersih kemarin meraih 6,5 miliar ya dari PTBS. Nah, kelebihan PTBS sekarang Bapak Ibu ya, PTBS itu modalnya kecil, tidak ada resiko, hasilnya eksponensial gitu ya. Ini seorang pengusaha, mentor kita juga, kita di bawah jaringan usaha beliau, namanya Bapak Ahdan Hari Setiawan, seorang pengusaha. Beliau menyampaikan Pak, karyawannya ratusan, usahanya banyak ya. Beliau menyampaikan, dari semua bisnis saya, ini adalah bisnis dengan modal termurah, tapi hasilnya terdahsyat. Dalam 2 tahun saja, beliau sudah meraih 18 miliar. 2 tahun meraih 18 miliar. Tepuk tangan buat Pak Ahdan. Kelebihan PTBS yang kedua, dapat dijalankan siapapun tanpa diskriminasi. Ada mantan penjual bakso asli orang Malang yang hijrah ke Bandung, mengembangkan bakso Malang di Bandung, yang sampai 70 cabang Pak usahanya. Jatuh gara-gara riba, habis semuanya. Ya. Alhamdulillah sekarang beliau sukses di PTBS dengan omset per bulan dari rezeki gajinya saja, bonus-bonusnya kurang lebih 1 miliar per bulan. Ya. Namanya Pak Suroto. Dan sekarang padahal sebelum gabung di PTBS dia punya hutang Pak, kurang lebih 2M. Alhamdulillah menjalankan bisnis ini dengan penuh perbaikan diri semuanya. Ada kita juga ada training spiritual ya, spiritual leadership camp. Alhamdulillah 2M lunas dalam waktu 8 bulan. Ya, itu Pak Suroto. Dan sekarang beliau alhamdulillah sedang membangun pesantren dan masjid itu seluas 3 hektar di Pakis Aji, Kabupaten Malang. Luar biasa ya. Pak Haris pun juga lagi bangun pesantren ya. Kelebihan PTBS, jual beli produknya halal dan berizin, bukan money game ya. Jadi ini yang ada seorang poluan juga yang dia lebih paham dari badan hukumnya dan lain sebagainya. Ada Ustadz juga Ujatsu ya yang paham terkait dengan fikih muamalahnya. Kemudian kelebihan PTBS memberikan peluang usaha dan peluang perubahan hidup dan pengembangan diri. Pak Badi Purnomo, ini kisah nyata ya. Mantan tukang ojek pengkolan, alhamdulillah sekarang meraih 6 motor, 6 mobilio, 2 Pajero dan rumah 2 cash dalam. Sekarang rumahnya sudah 4 kalau nggak salah ya. Dapat 4 rumah ya dalam 3 tahun ini. Kelebihan PTBS percepatan hasil. Jadi kalau kita pengen percepatan nih, jadi kuncinya Bapak Ibu, kalau di bisnis pengembangan usaha di konvensional mungkin lama. Kalau kita pengen dapat duit lebih cepat gitu ya, bangun bisnis jaringan usahanya. Itu ilmunya ya dari pengusaha-pengusaha. Bangun usaha yang ada potensi berjaringan. Percepatan hasil dan sarana membanyak aset, ada mentor. Jadi di sini sudah ada mentornya. Ya, kita tinggal ngikutin saja arahannya ya. Manut pola kerjanya yang diarahkan, tinggal ngikutin aja. Ini Bu Uri ya, seorang PNS. Kemudian company profil. Jadi perusahaan kita ini namanya PT Bandung Eko Sinergi Teknologi atau yang disingkat dengan PTBS ya.
Jadi perusahaan ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang direct selling. Ini harus paham dulu ya, bergerak di direct selling. Kantornya di mana? Kantor pusatnya di Bandung, Jalan Surapati Kor, Blok B9 sampai dengan nomor 25. Mulai 9 sampai dengan 25 itu milik Bapak Haji Febrian Agung semuanya. Ya. Kemudian alhamdulillah Bapak Ibu, PT BES ini berdirinya 2018. Ya. Alhamdulillah selama per 2 tahun 2018 2020 penghargaan dari Kemendagri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai perusahaan direct selling terbaik nomor 1 di Indonesia, teman-teman. 2 tahun berdiri, padahal kalau ngomongin direct selling di Indonesia ratusan, Pak. Ya, ratusan. Ini perusahaan yang mungkin yang berdiri sudah ada tahun 90-an, ada 2000 ke atas juga banyak pastinya. PT BES 2018 berdiri, 2020 mendapatkan penghargaan dari Kemendagri dan AP2LI sebagai perusahaan terbaik nomor 1 di Indonesia. Ya, 2020. 2022 kemarin bulan Maret, Satu Bersih lagi tetap posisinya masih nomor 1 sebagai perusahaan direct selling terbaik nomor 1 saat ini di Indonesia. Ya, luar biasa. Ya. Dan alhamdulillah perusahaan kita Bapak Haji Febrian Agung, tidak semua perusahaan bisa masuk ke Kamar Dagang Industri Bapak Ibu. Tidak semuanya bisa. Alhamdulillah PT BES sekarang mendapatkan sebagai anggota label Kadin ya, Kamar Dagang Industri Nasional ya. Jadi perusahaan kita sudah perusahaan skala internasional saat ini dengan omset per hari PT BES gitu ya. Omset per hari kurang lebih 5 miliar per hari itu Pak, bukan per bulan, per hari 5 miliar. Berarti kalau sebulan berapa? Hitung aja sendiri Pak ya, saya nggak mau ngitung ya. Nah kemudian Bapak Ibu semuanya, ini yang membuat saya tertarik Pak waktu itu. Kenapa saya memutuskan bergabung dengan PT BES? Saya hanya tertarik dengan kondisi saya, kemudian saya bandingkan dengan visi dari perusahaan. Visi perusahaan itu menjadi perusahaan bebas riba. Perusahaannya saja sudah bebas sesuai dengan pengalaman beliau, Pak. Beliau ini seorang sarjana teknik kimia di ITB ya, di Bandung ya. Sejak dia mahasiswa Bapak Ibu sudah jadi miliarder beliau ini. Semester 7 sudah jadi miliarder. Ya. Kalau kita semester 7 gilar-melar ya. Ini jadi miliarder, Pak. Ya. Nah, beliau sukses kurang lebih sejak kuliah Bapak Ibu semuanya menciptakan formulator yang namanya produk Pak Febrian Agung ya. Jadi ada singkat cerita ya karena semua itu karena pertolongan Allah. Benar-benar kita taubat Pak Febri ya. Pak Febri taubat sudah Islam diri semuanya perbaiki semuanya. Alhamdulillah. Utang yang niatnya dulu perkiraannya lama mau lunas berapa? 20 miliar 4 bulan Bapak Ibu selesai tuntas. Mungkin ya? Menurut kita orang biasa nggak mungkin Pak, nggak nyampe. Tapi kuasa Allah mungkin nggak? Mungkin. 1 detik pun hutang Anda semua mau lunas kan bisa nggak? Bisa Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah seperti itu. Nah dari pengalaman beliau sendiri, makanya dia membangun perusahaan yang sebelumnya terjebak dengan riba. Beliau sekarang nggak mau menjadi perusahaan bebas riba yang membantu masyarakat, yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Kemudian menjadi perusahaan penjualan langsung terbesar dan terbaik di Asia Tenggara. Tepuk tangan buat PT BES. Pada selama 3 bulan. Ya. Seperti itu. Kimia dan kopi. Adapun manfaat fotosintesa adalah sebagai berikut: meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan produksi panen, meningkatkan kesuburan tanah dan percepatan masa panen, meningkatkan biaya pemeliharaan, meningkatkan imun tanaman